Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Selamat pagi. Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda dengan dialog menarik mengenai peristiwa terkini maupun topik menginspirasi. Kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama Sorobian. Saya inilah Sapa Sumbaksel, selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, setelah berpuasa 1 bulan penuh, umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Apa makna Idul Fitri dan bagaimana kita umat Muslim merayakannya? Kita akan bahas bersama dengan Ustadz Jaka Perkasa, penceramah dari Yayasan Sekolah Islam Al-Azhar Kairo Palembang yang sudah hadir di studio Kompas TV Palembang. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik Ustadz, nah tentunya ini kita membahas mengenai memaknai Idul Fitri, karena ini sudah 1 bulan penuh kita berpuasa dan saat ini kita merayakan hari kemenangan begitu Ustaz ya. Nah ini kan Idul Fitri ini sering diidentikan dengan hari kemenangan setelah sebulan penuh berpuasa begitu Ustaz ya. Kemenangan seperti apa yang dimaksud dalam konteks Idul Fitri begitu Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan lakallahumma ala alaikal jasimah wa ala ni'amikal azimah. Wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa Muhammad ibni Abdullah salawatullah wassalamu alaih alladhi ballagha risalata wa addal amanah wa nasaha lil ummati wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin summa amma ba'd. Terima kasih Mas Rabi pertanyaannya. Tentu dalam hal konteks beridul fitri kita memang sering mengenal istilah merayakan kemenangan gitu ya, hari kemenangan. Kemenangan yang dimaksud tentu kita tahu bahwa selama 1 bulan Ramadan ini kita diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk berpuasa di siang harinya, kemudian melaksanakan beragam ibadah lain seperti tarawih, kemudian baca Quran, qiyamul lail dan lain sebagainya. Ketika ini berakhir selama 1 bulan, maka kita artinya mencapai target, menyelesaikan target kita selama 1 bulan berpuasa, dan itu merupakan sebuah prestasi yang luar biasa bagi seorang muslim, berhasil selama 1 bulan, dan kemenangan itu ditandai dengan kita beridul fitri. Makanya kemudian banyak yang mengistilahkan Idul Fitri ini dengan istilah hari raya kemenangan, merayakan kemenangan. Baik, gitu. Selain identik dengan makna kemenangan begitu Ustaz, apa makna esensial lain dari perayaan Idul Fitri bagi umat Islam gitu? Ya, kalau kita lihat dari segi bahasa, Idul Fitri kan terdiri dari 2 kata ya. Ada Idul, ada Id, ada Al-Fitri. Kalau Id sendiri sebenarnya maknanya adalah kembali gitu ya. Sedangkan Fitri itu secara bahasa punya 2 makna. Pertama, makna Fitri itu adalah kembali boleh makan, iftar, kembali boleh melaksanakan berbagai aktivitas yang sebelumnya tidak diperbolehkan di siang hari seperti makan minum. Kemudian setelah masuk Syawal, Ramadan berakhir, maka kita kembali boleh makan. Itu makna pertama. Makna kedua, fitri itu adalah kembali fitrah, kembali suci, begitu. Sehingga makna Idul Fitri ini juga bisa dimaknai dengan kembalinya fitrah, kembalinya suci seorang hamba setelah selama 1 bulan Ramadan mereka beribadah, berpuasa, kemudian setelah berakhir Ramadan mereka kemudian kembali suci, kembali fitrah, dan memang itu bagian dari kemenangan juga yang tadi kita sebutkan di awal. Sehingga makna lain dari Idul Fitri itu artinya kita kembali bersih ya dari dosa-dosa, dan memang selama 1 bulan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semacam fasilitas pengampunan dosa. Sebagaimana banyak dalam keterangan-keterangan hadis, misalkan man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Orang yang di siang harinya puasa, maka itu fasilitas yang Allah berikan untuk pengampunan dosa. Asal syaratnya dilakukan dengan cara yang benar, dengan keimanan yang penuh. Malam harinya juga sama. Redaksi hadisnya juga nyaris persis sama. Dalam hadis Nabi bersabda, man qama ramadhan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Mereka yang qiyamul lail, tarawih di malam hari, tahajud, itu pun juga akan menjadi fasilitas pengampunan dosa buat seorang hamba. Karenanya wajar jika kemudian setelah Ramadan berakhir, dosa-dosanya diampuni, artinya dia kembali fitrah. Itulah makna dari Idul Fitri, kembali fitrah, kembali suci. Oke. Gitu. Nah Ustaz, ini kan sebenarnya juga menjadi sebuah perayaan begitu Ustaz. Nah sebenarnya kita sebagai umat muslim begitu Ustaz, bagaimana cara untuk lebih mendalami begitu, bagaimana dengan arti dari Idul Fitri ini, karena
agar tidak hanya sekedar seremonial saja begitu Ustaz. Iya, iya. Betul. Jadi Idul Fitri ini kan bagi Muslim tidak hanya sebatas kegiatan tahunan gitu ya, yang tiap tahun dilaksanakan di 1 Syawal. Tapi tentu bagi kita Idul Fitri ini merupakan momen yang sangat istimewa sehingga Nabi memberikan semacam apresiasi dan keistimewaan tersendiri di 1 Syawal yang menjadi hari raya kaum muslimin. Ya, selain Idul Adha dan juga hari Jumat gitu. Maka kita sebagai muslim, sebagai umatnya Nabi harus tentu bisa memaknai Idul Fitri ini dengan cara yang terbaik. Artinya kita tidak hanya euforia, tidak hanya FOMO ikut-ikutan gitu merayakan Idul Fitri, tapi kita juga bisa mengambil hikmah bahwa kemenangan di hari Fitri ini harus terjaga dengan baik. Artinya ibadah-ibadah yang dilakukan selama bulan Ramadan itu tidak kemudian stop dan kemudian berakhir sampai di situ dan nanti akan lanjut di tahun depan, tidak begitu. Karena ada kontinuitas ya. Betul. Dari ibadah yang dilakukan. Kalaupun memang secara puasa wajib seperti Ramadan memang tidak ada di luar bulan Ramadan ya. Tapi puasa sunnah masih ada kan? Betul. Sebagaimana misalkan di sabda Nabi dalam hadis di bulan Syawal itu ada puasa sunnah yang disebutkan dalam hadis Nabi, man shoma Ramadan summa atba'u sitta min Syawal kana kasiyamid dahar. Orang yang puasa Ramadan 1 bulan full, kemudian dia lanjut puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka seperti dia melaksanakan puasa wajib selama 1 tahun. Seperti dia melaksanakan puasa selama 1 tahun. Ini menunjukkan bahwa ibadah puasa yang Ramadan memang berakhir, tapi ibadah sunnah puasa lainnya bisa berlanjut. Bahkan di bulan Syawal, setelah 1 Syawal kita melaksanakan Idul Fitri, kita kemudian bisa melanjutkan dengan puasa sunnah yang artinya Idul Fitri yang kita laksanakan itu tidak menghentikan ibadah kita, namun justru menjadi trigger, menjadi penyemangat kita untuk lanjut semakin taat kepada Allah Ta'ala. Nah Ustadz tadi kan mengatakan bahwa ini adalah kembali fitrah begitu Ustadz. Nah ini sebenarnya mungkin saya pribadi begitu ya Ustadz ya, kiat-kiatnya mungkin untuk agar kita ini benar-benar bisa untuk mendapat barokahnya dan juga kembali fitrah ini seperti apa? Mungkin ada sedikit koreksi di puasa sebelumnya, apakah ada yang terlupakan begitu Ustaz ya, agar kita benar-benar bisa kembali fitrah begitu Ustaz. Seperti apa Ustaz? Jadi fitrah itu sebenarnya kan Allah Subhanahu wa taala misalkan sudah berfirman dalam Al-Qur'an, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Kata Allah, hadapkan dirimu, wajahmu kepada agama yang lurus sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan fitrah kepada manusia dan begitu Allah ciptakan manusia. Artinya sebenarnya mereka sesungguhnya adalah hamba-hamba yang secara fitrah itu taat pada penciptanya, pada Allah. Nah, di bulan Ramadan mereka digembleng sedemikian rupa selama 1 bulan, berharap mudah-mudahan setelah Ramadan berakhir 11 bulan berikutnya mereka punya bekal yang banyak, karena di bulan Ramadan kan kita tahu bahwa secara spiritual hamba kaum muslimin itu meningkat dibandingkan dengan bulan yang lain. Dalam rangka apa? Tadi biar mereka punya trigger, punya semacam pegangan begitu, bekal nanti untuk setelah Ramadan berakhir mereka tetap berpegang teguh kepada agama, tetap ibadah kepada Allah dan kemudian taat kepada Rasulnya. Sehingga fitrah yang memang sudah Allah karuniakan sejak awal kepada manusia tetap terjaga. Dan ini luar biasa sebenarnya. Idul Fitri ini menjadi momentum emas buat kita agar kembali memposisikan diri sebagaimana fitrah kita diciptakan, yaitu taat pada Allah. Gitu kan? Makanya di ujung surat misalkan tentang kewajiban puasa Ramadan kan Allah sebut di ujung itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kan, agar bertakwa. Jadi itu merupakan fitrah kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Nah, ini kan Idul Fitri ini juga menjadi momen untuk bersilaturahmi begitu Ustaz. Nah, kita akan jawab Ustaz jeda. Dan saudara Ustaz jeda, saya masih akan melanjutkan perbincangan mengenai makna Idul Fitri tetap di Sapa Sumbaksel.
Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, saudara, dan masih bersama saya Ustadz Jaka Perkasa, penceramah dari Yayasan Sekolah Islam Al-Azhar Kairo Palembang. Baik Ustadz, kita lanjutkan lagi ini tentunya masih terkait dengan memaknai Idul Fitri begitu saya. Nah, tadi saya katakan bahwa Idul Fitri ini juga menjadi momen untuk bersilaturahmi begitu saya. Nah, ini bagaimana Islam memandang pentingnya memaafkan dan bagaimana kita dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, Ustadz. Oke. Ya, salah satu sunnah yang diajarkan di momentum Idul Fitri adalah kita saling memaafkan gitu ya. Dan memang kita sebagai makhluk sosial tentu banyak berinteraksi dengan berbagai macam kalangan, berbagai macam orang gitu ya, termasuk dengan kita bersosial di masyarakat. Tentu di sana akan banyak hal yang terjadi, termasuk mungkin kekeliruan, kesalahan dan lain sebagainya. Maka momentum Idul Fitri ini adalah momentum untuk kita saling memaafkan, gitu ya. Kenapa? Karena memang dalam Islam persoalan kita dengan orang lain itu punya hal yang sangat penting gitu, sehingga kita tidak hanya meminta ampun kepada Allah terkait dengan dosa kita secara langsung pada Allah ya. Kaitannya kalau dalam bahasa agama namanya hablum minallah. Tapi hablum minan nas juga perlu diperhatikan. Maka itu jika ada persoalan di tengah-tengah masyarakat, kita harus meminta maaf. Dan ini momentum baik untuk kita meminta maaf, kemudian juga memaafkan. Karena momennya pas gitu ya. Betul. Karena kalau di momen lain, ada orang yang sulit untuk meminta maaf gitu. Karena tidak ada acara, tidak ada kondisi, tidak ada momen. Tapi kalau Idul Fitri kan jadi selain momennya pas, itu jadi semangat dan trigger kita untuk meminta maaf kepada orang. Dan dalam Islam sebenarnya tidak perlu ribet-ribet. Kita minta maaf misalkan ke Mas Robi, saya mohon maaf lahir batin gitu ya. Dengan dalam hati betul-betul meminta maaf terhadap kesalahan ke Mas Robi misalkan. Dan tidak perlu apa kesalahan saya sampaikan ke Mas Robi. Cukup minta maaf. Dan insya Allah kalau hatinya tulus, ikhlas begitu, mudah-mudahan memang yang bersangkutan memaafkan dan dosanya selesai begitu. Betul. Kenapa penting itu? Karena dalam Islam tidak cukup kita minta maaf kepada Allah, kepada orang yang bersangkutan tidak minta maaf. Karena nanti di akhirat bisa dituntut kita gitu. Makanya dalam beberapa keterangan hadis Nabi mengingatkan betapa pentingnya kita jangan sampai kemudian persoalan dengan manusia ini dibawa sampai kemudian nanti di alam lain, di alam barzakh atau di alam akhirat. Karena persoalannya besar begitu. Bahkan Nabi menyebut dalam hadis bahwa umatku tuh ada yang bangkrut di hari kiamat. Bangkrut di sini pahala-pahala ritual ibadahnya itu dikasih ke orang lain gara-gara tadi persoalan dia, persoalan sosialnya dengan masyarakat, sehingga secara gratis dikasihkan kepada orang-orang yang pernah dia sakiti ketika hidup di dunia. Nah, setelah selesai ibadah ritualnya tadi pahalanya dikasih, masih ada yang belum kebagian saking banyaknya persoalan dengan orang lain gitu ya. Maka yang terjadi adalah dosa yang bersangkutan itu kembali kepada dirinya. Nauzubillah. Maka sebelum itu terjadi, Nabi mengingatkan agar kita semaksimal mungkin menyelesaikan persoalan itu di dunia. Dan Idul Fitri, pemirsa sekalian, ini momentum yang sangat tepat kita untuk memaafkan dan juga tentunya meminta maaf. Artinya sangat penting untuk memaafkan dan juga tentunya jangan hanya lisan tapi juga dari hati begitu Ustaz ya. Betul sekali. Nah, ini kan juga teknologi saat ini dimanfaatkan juga Ustaz untuk saling bermaaf-maafan seperti kita mengirim WA begitu Ustaz. Nah, ini bagaimana pandangan Ustaz? Ya, Islam sebenarnya tidak membatasi cara ya untuk meminta maaf. Artinya dengan apapun kita sebenarnya bisa meminta maaf kepada orang begitu. Walaupun ya tentu yang paling afdal, paling utama langsung meminta maaf kepada yang bersangkutan gitu. Dibandingkan dengan WA atau telepon ya. Tapi ya sekali lagi Islam tidak menutup mata terkait dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman begitu. Dan digunakan untuk hal-hal yang manfaat juga bagus gitu. Terlebih lagi misalkan keterbatasan gitu ya. Kalau mau ketemu dengan orang yang jauh kan tidak memungkinkan. Maka melalui telepon, melalui WA itu baik sekali. Kalau mau nunggu ketemu, kapan ketemunya gitu kan. Maka dengan melalui teknologi seperti WA atau melalui media sosial minta maaf ini baik. Tapi tentu yang jadi catatan bahwa jangan hanya sebatas kita menuliskan pesan, kemudian dikirim kepada yang bersangkutan, tanpa ada niat yang tulus untuk minta maaf. Ini jadi persoalan. Apalagi biasanya jadi persoalan kadang kalau di grup-grup WA ya.
Itu ada minta maaf ya biasanya ya. Tapi masalahnya yang minta maaf ini cuma meneruskan pesan dari yang lain. Bukan dari dirinya. Ini jadi persoalan. Bukan dari hati yang paling dalam untuk minta maaf. Padahal kan seharusnya kita minta maaf ya betulan dengan bahasa kita. Betul. Dengan niat yang tulus gitu. Kalau hanya sebatas meneruskan pesan broadcast pesan, betul. nah, itu tidak terkategori meminta maaf yang sebenarnya. Betul. Gitu. Lebih baik dengan bahasa sendiri dan mungkin secara khusus begitu disampaikan kepada orang yang ingin kita minta maaf begitu Ustaz. Ya, Nah, betul. ini kan juga silaturahmi ini juga artinya kuat pada saat Idul Fitri begitu Ustaz. Nah, ini tentunya jangan hanya sebatas pada saat Idul Fitri begitu saja, untuk menyambung silaturahmi ini bagaimana agar tidak terputus begitu Ustaz. Iya, betul. Jadi kan silaturahim itu memang tidak boleh terbatas pada momentum tertentu. Idul Fitri betul momentum untuk silaturahim, dan dia sekali lagi menjadi trigger ya, menjadi pelecut lah, menjadi stimulus untuk kita menyambung silaturahim. Setelahnya bukan berarti kemudian silaturahim terputus, tetap harus terjaga. Betul. Karena memang dalam Islam silaturahim itu sesuatu yang perlu untuk diperhatikan oleh kaum muslimin, dan Nabi alaihi salatu wasallam telah memberikan penjelasan bahwa orang yang menjalin silaturahim itu punya keutamaan. Di antaranya misalkan dalam hadis Nabi bersabda, "Man arada ayun sa'lahu fi atharihi wa yubsut lahu fi rizqihi falyasil rahimahu." Siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, rizkinya dilancarkan, maka sering-sering bersilaturahim. Ini motivasi yang luar biasa dari Nabi kan, agar kita bisa menjaga silaturahim. Maka jangan sampai kemudian Idul Fitri kita anggap sebagai momentum silaturahim. Setelah Idul Fitri berakhir, silaturahimnya terputus. Tidak begitu. Tapi justru sepanjang waktu, sepanjang hari, sepanjang bulan adalah waktu di mana kita menjalin silaturahim. Karena ini sebuah kewajiban, begitu. Betul. Dan Islam memang sangat menganjurkan kepada pemeluknya agar terus menjaga silaturahim ini, dimulai dari ibadah-ibadah ritual yang dilakukan. Sebenarnya itu ada dimensi-dimensi silaturahim, dimensi sosialnya. Misalkan kalau konteksnya kita dalam sebuah komplek, dalam bertetangga gitu ya, di perumahan atau di desa atau di kota, kita ada yang namanya misalkan sunnah sholat berjamaah di masjid. Itu konteksnya tidak hanya ritual ibadah sholat berjamaah, tapi di situ ada unsur silaturahimnya. Betul. Ya kan? Ada unsur sosialnya. Kita ketemu di masjid, kemudian setelah sholat berjamaah kita ngobrol dengan tetangga, dengan teman, yang mungkin kalau sehari-hari kita tidak ketemu, karena kan rata-rata orang kalau kerja kan pagi, pulangnya malam begitu. Sibukan masing-masing. Iya, sibuk masing-masing. Maka kalau momentum di masjid ketemu, Masya Allah, ternyata tetangga sebelah nih. Betul. Ya kan? Tetangga ternyata masih satu komplek begitu, dan akan muncul berbagai macam kegiatan yang mempererat hubungan silaturahim. Dan tadi Nabi memberikan penjelasan bahwa akan ada muncul semangat dalam membangun persaudaraan begitu, menghilangkan gap dan konflik di tengah masyarakat. Termasuk juga akan dilancarkan rezeki kan, kalau ketemu ceritanya macam-macam nih, cerita bisnis nanti kan dan lain sebagainya. Siapa tahu dapat rezeki juga dari situ Ustaz. Nah itu. Betul. Nah ini kan Ramadan sudah berlalu begitu Ustaz. Banyak orang yang juga merasa sedih begitu karena kita sudah melewati ya, bulan Ramadan ini. Nah begitu. Nah bagaimana kita dapat menjaga begitu ya, semangat dan kebaikan Ramadan ini tetap hidup setelah Idul Fitri? Ya, nah ini pertanyaan yang luar biasa ya Mas Robi, terkait dengan keistiqomahan ya dalam ibadah setelah Ramadan berakhir. Ada sebuah kalimat yang diucapkan oleh ulama kita tentang terkait dengan relate dengan pertanyaan tadi. Kata para ulama, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah hamba Allah, jangan menjadi hamba Ramadan. Karena ada sebagian orang yang kalau ibadah tuh ya cukup Ramadan saja gitu. Setelah Ramadan berakhir juga ibadahnya gitu. Ngajinya Ramadan berakhir, ngajinya berakhir pula, stop gitu. Sholatnya, puasanya. Padahal tadi udah kita sampaikan bahwa ternyata ibadah setelah Ramadan berakhir tetap jalan, dan justru menjadi penyemangat untuk 11 bulan berikutnya untuk ibadah. Kayak puasa tadi kan lanjut dengan puasa sunnah Syawal. Setelah Syawal berakhir ada puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid dan seterusnya.
Tarawih memang nggak ada lagi setelah Ramadan berakhir. Tapi ada qiyamul lail lain yang jenisnya berbeda, tapi secara hukumnya sama, yaitu sunnah-sunnah tahajud misalkan. Kemudian sholat sunnah yang lainnya dan seterusnya. Termasuk juga sedekah, tidak hanya di bulan Ramadan kan. Betul. Di luar Ramadan pun kita sedekah. Ngaji Qur'annya juga baca Qur'an. Tidak hanya Ramadan. Setelah Ramadan berakhir pun ngajinya tetap lanjut. Dan ini yang perlu untuk menjadi catatan buat kita semua, bahwa kita jangan sampai menjadi hamba Allah di bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan berakhir tidak lagi menjadi hamba Allah. Nah, ini yang keliru, yang perlu diperbaiki. Harus karena itu ya kita istiqomah, dan sebulan Ramadan ini menjadi bekal lah untuk kita, agar nanti di 11 bulan berikutnya kita tetap semangat ibadah, tetap taat kepada Allah. Dan nanti ketika Allah ketemu di Ramadan tahun berikutnya, sama seperti HP kita charger baterainya biar lebih maksimal gitu, biar iman kita lebih kuat. Baik, ini menarik sekali perbincangan kita Ustadz, dan kita lanjutkan lagi sejenak. Dan saudara, sejedah saya masih akan melanjutkan perbincangan mengenai makna Idul Fitri, tetap di Sapa Sumbaksel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, saudara, dan masih bersama saya Ustadz Jaka Perkasa, penceramah dari Yayasan Sekolah Islam Al-Azhar Kairo Palembang. Baik Ustadz, kita lanjutkan lagi, tentunya ini masih terkait dengan memaknai Idul Fitri, Ustadz ya. Nah, ini kan semangat menyambut Idul Fitri ini juga terkadang membuat kita menjadi konsumtif begitu, Ustadz ya, seperti membeli pakaian baru dan lain-lainnya begitu. Nah, bagaimana pandangan Islam terhadap ini, Ustadz? Iya. Sebenarnya dalam Islam kita tidak ada larangan untuk membeli pakaian baru ketika Idul Fitri. Dan bahkan Nabi menganjurkan kalau Idul Fitri itu kita menggunakan pakaian terbaik gitu. Betul. Dan di antara pakaian terbaik itu misalkan beli baju baru begitu, beli pakaian baru, dan ini tidak masalah, dan justru kalau tidak berlebihan justru ini menjadi salah satu sunnah karena bagian dari euforia dan kebahagiaan kita menyambut Idul Fitri. Betul. Tapi kalau sudah berlebihan misalkan yang tadi istilahnya konsumtif ya, maka ya ini tentu bertentangan dengan syariat dan ajaran Islam. Karena kalau istilah konsumtif itu kan lebih kepada pemborosan ya, berlebihan, berfoya-foya. Dan dalam Islam kan berlebihan itu suatu yang tidak dibenarkan. Bahkan firman Allah di Al-Quran itu menyebutkan wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan mubazir, jangan berlebih-lebihan, karena yang mubazir ini adalah orang yang dekat atau berteman dengan setan. Nah, maka konsepnya, prinsipnya bahwa silakan beli pakaian, beli baju baru, asal sesuai dengan kebutuhan, begitu, sesuai dengan kondisi dan keadaan. Yang tidak punya baju baru pun bukan berarti nggak bisa beridul fitri, bukan berarti tidak bisa berlebaran, karena ada sebuah kalimat juga yang indah disebut oleh ulama, laisal id liman labisal jadid, walakinnal id liman taqwahu yazid. Idul Fitri, hari raya Idul Fitri itu tidak hanya bagi mereka yang ada baju baru, tapi Idul Fitri yang sesungguhnya adalah bagi mereka yang takwanya bertambah, begitu. Maka perlu dipahami bahwa baju baru bukan sesuatu syarat dan kewajiban dalam Idul Fitri, tapi silakan bagi yang mampu dan punya kesempatan dan punya dana untuk membeli baju baru, bagus ya. Tapi bagi yang mungkin belum punya kesempatan untuk membeli baju baru, jangan khawatir, karena Idul Fitri untuk semua. Ya gitu. Khususnya bagi mereka yang takwanya bertambah. Ya, karena ada juga zakat fitrah tadi, karena ini juga momentum untuk kita berbagi juga. Betul sekali. Iya, betul. Nah, ini kan di Indonesia ini kerap terjadi perbedaan penentuan Idul Fitri, Ustaz. Nah, ini bagaimana kita menyikapinya, Ustaz? Iya, terjadi perbedaan ini hal yang sangat lumrah ya di kita di Indonesia. Penentuan Idul Fitri, 1 Syawal, penentuan Ramadan, ini sesuatu yang sudah sering terjadi di kita, di negara Indonesia. Dan hal yang terjadi perbedaan ini perlu kita sikapi dengan cara yang bijak. Artinya kita menghormati perbedaan yang terjadi, karena semua punya metode masing-masing. Baik ru'yat hilal ya, pemantauan anak bulan begitu, atau yang dengan metode hisab begitu, astronomi dan lain, penghitungan astronomi dan sebagainya, itu punya dasar masing-masing. Dan kita memang alhamdulillah di Indonesia ini sangat terkenal dengan saling menghargai perbedaan.
jangankan internal Islam ya, internal, eksternal, keluar dari agama Islam yang non Muslim sekalipun kita sangat toleran begitu. Masa kita yang dalam internal sesama Muslim tidak toleran? Betul, betul. Maka hal ini saya kira tidak jadi persoalan, tinggal kita saling memahami dan saling menghormati. Jika ada yang duluan Idul Fitrinya, ya kita ucapkan selamat begitu. Ya, yang belum misalkan, ya tetap bersabar karena dia belum berakhir, berarti Ramadannya begitu. Jadi saling menghormati dan Indonesia sampai hari ini insya Allah tetap terdepan lah dalam hal toleransi, baik eksternal maupun internal dalam agama Islam itu sendiri. Baik. Terakhir Ustadz, ini ada pesankah terhadap saudara di rumah begitu, atau nasihat gitu Ustadz untuk saudara di rumah untuk menyikapi atau memaknai Idul Fitri tahun ini? Silakan Ustadz. Ya baik. Jadi kaum muslimin, para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, Mas Rabi yang saya hormati, memang Idul Fitri ini sekali lagi momentum yang sangat sakral gitu ya dalam pandangan Islam. Maka kita pertama tentu sangat dianjurkan untuk berbahagia dengan cara kemudian kita sholat Idul Fitri, kemudian memakai baju yang terbaik dan seterusnya. Kita euforia, kita bahagia karena selama 1 bulan Ramadan kita berhasil gitu melaksanakan target-target ibadah kita. Kemudian Idul Fitri datang, kita berbahagia. Kemudian yang kedua, yang paling penting juga bahwa momentum Idul Fitri ini adalah momentum kita untuk saling memaafkan. Terutama kita sendiri, kita fokuskan diri kita untuk meminta maaf kepada orang lain semaksimal mungkin langsung kepada yang bersangkutan. Jika tidak memungkinkan, ya bisa dengan melalui WA, kemudian media sosial, telepon dan lain sebagainya. Tentu ini adalah momentum emas untuk kita berikhtiar meminta maaf kepada orang lain, karena sekali lagi Islam sangat menyarankan kepada kita agar tetap menjaga silaturahim. Jika ada persoalan segera kemudian diselesaikan, dicari solusi, dan diantara caranya adalah meminta maaf. Kemudian yang ketiga, Idul Fitri ini juga momentum untuk kita berkontemplasi, bermuhasabah, introspeksi diri, bahwa Ramadan selama 1 bulan jangan kemudian menjadikan diri kita stop untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Justru ketika Syawal datang, ketika Idul Fitri hadir, kita siap-siap untuk lanjut selama 11 bulan berikutnya memberikan ibadah terbaik kepada Allah. Jadi puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan tidak kemudian berakhir di situ, walau memang secara hukum puasa Ramadan hanya di bulan Ramadan, tapi puasa sunnah tetap kita lanjutkan. Syawal di bulan semacam ini juga ada puasa sunnah 6 hari, kemudian puasa Senin Kamis, kemudian ibadah yang lain, qiyamul lail, tahajud, sedekah, kemudian lain sebagainya itu bisa kita lakukan. Dan jangan sampai kemudian Syawal hadir, Ramadan berakhir, ibadah kita pun berakhir. Jadi tetap kita melaksanakan berbagai macam ibadah, memberikan ibadah terbaik kita di hadapan Allah, dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan ikhtiar maksimal, dengan ketulusan hati kita menjaga hari-hari kita, Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan kesempatan kembali kita semua untuk bisa menikmati dan ketemu di bulan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Barakallahu fikum. Barakallahu, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz atas perbincangan hari ini, dan semoga ini juga menjadi bekal kita kepada masyarakat juga untuk bisa memaknai Idul Fitri ini dengan lebih baik lagi begitu Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz. Dan saudara, perbincangan tadi menjadi akhir dari Sapa Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan Sapa Sumbaksel setiap Selasa dan Kamis pukul 6.30 hingga 7 pagi. Dan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv_palembang. Dan akhirnya Saur Biansa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Selamat Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa.